Beliau itu beberapa kali mimpi. Disuruh menggali di satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat sarang semut. Karena mimpinya berkali-kali, maka kemudian ini dianggap sebagai petunjuk dan dilakukan oleh Abdul Muthalib. Coba siapa itu sejarah Zam-Zamnya gimana tuh? Ininya tuh apa? Yang ngatur diskusi Zam-Zam tuh ada kan ya, nggak sembarangan itu, ada yang ngurusnya. Gimana tuh? Yang di buku Zam-Zam gimana? Tarikh Zam-Zam. Ya, pertama ya, pertamanya ya, oke. Ketika Ismail dan ibunya tinggal di sana, ada sumber air, di mana air itu adalah kehidupan. Orang-orang pada mendekat pada Lahab. Ada suku-suku kabilah-kabilah yang hijrah dari Yaman itu, Jurhum dan seterusnya. Mereka mendekat ke situ karena adanya itu di sini banyak gunung, jadi jangan-jangan tidak ada sumber kehidupan. Ternyata di situ ada air Zam-Zam. Mereka minta izin agar tinggal itu, dan ternyata akhirnya menjadi perkampungan. Nah, setelah itu dari mana? Yaman. Dari Yaman, orang-orang yang hijrah gitu. Setelah itu biasa mereka seolah-olah tidak banyak maksiat. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk bermaksiat di daerah Ka'bah. Akhirnya datanglah bangsa lain yang kemudian menyerang mereka setelah generasinya Nabi Ismail. Nah, ketika Zam-Zam diserang, mereka tidak rela kalau Zam-Zam itu jatuh ke tangan mereka. Akhirnya sebelum mereka katakan dikuasai, Zam-Zam ditutup oleh mereka. Diuruk. Nah, ini coba dengar ini. Ini belum pernah dengar nih kisahnya ini. Ayo. Tertimbun dan tidak ada lagi jejaknya. Ketika dikuasai, mereka tidak menemukan apa Zam-Zam. Karena itu ya mereka mengambil sumber air dari sumber air lain ya, dari Zam-Zam. Terus itu berkembang sampai kemudian zamannya Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib memimpin di sana, beliau itu beberapa kali mimpi disuruh menggali di satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat sarang semut. Karena mimpinya berkali-kali, maka kemudian ini dianggap sebagai petunjuk dan dilakukan oleh Abdul Muthalib. Ketika menggali itu, Abdul Muthalib hanya ditemani oleh satu anaknya saja. Kalau tidak salah Al-Haris atau siapa itu anaknya, karena anaknya baru sekitar itu baru satu. Ketika mereka berdua menggali itu dianggap sebagai orang gila. Apa di padang pasir melakukan penggalian dan terus. Tapi keduanya terutama Abdul Muthalib itu tidak rasa ya, menghiraukan. Dan ternyata subhanallah begitu digali terus keluarlah air Zam-Zam. Ketika sudah keluar air Zam-Zam, baru tuh orang-orang pada mengaku. Oh, saya punya saham, saya punya bagian apa? Ya, di sini mentah-mentah oleh bagian apa? Kalian kita ajak, tidak ada yang mau. Kita melakukan penggalian, kalian tidak. Bahkan diantaranya karena Abdul Muthalib itu dilecehkan pada awalnya, kan akhirnya bernada, jika saya punya 10 anak laki-laki akan dikorbankan. Waktu itu anaknya baru satu. Sampai akhirnya yang menguasai air Zam-Zam adalah Abdul Muthalib, karena beliau yang menemukan, dan ternyata setelah itu anaknya betul-betul
banyak. 10 gitu kan. Dan yang mau dikurbankan adalah Abdullah. Dan karena sudah nadas, maka udah Diundi. Ketika diundi ya keluar Abdullah lagi, akhirnya Abdullah. Nanti Abdullah akhirnya ditebus dengan 100 ekor Unta. Dengar ya? Baru dengar ya? Nah, iya. Jadi mengapa Jaddur Rasul Abdul Muthalib itu menjadi pemegang otoritas kunci Ka'bah dan Zamzam? Karena beliau yang menemukan kembali Lost Empire, apa? Empire ya. Cuma film tuh. Gimana kayak Sugron? Apa? Lost Empire? Itu mah Last Empire, Last. Oh, Last. Iya, Bukan Lost. Bukan. Hah? Kalau Lost Treasure, Oh. Lord of the Ring. Wih. Bukan Lord, kolon kayak kalau itu. Apa itu? Ya, jadi ternyata Zamzam itu pernah hilang ya, karena ditimbun oleh orang-orang yang nggak bersyukur itu. yang tidak menerima kalau harta benda itu dikuasai oleh pendatang yang menyerang itu. Enggak. Kan air itu kan hajat hidup yang sangat utama ya. Kenapa mereka menutup? Kan bunuh diri itu. Mereka akan pergi terusir. Sebagian besar itu pendatang penjajah Dari kelompok-kelompok lain. ya, ini kan kaum yang dulu hijrah dari Yaman itu beranak pinak di situ ya, beranak pinak. Lalu ada datang serangan. Ketika mereka diserang, mereka tidak bisa mempertahankan, maka mereka tidak rela sumber. Oh, tidak rela dikuasai oleh musuh. Maka itu politik. Politik itu timbun. Apa? Wih, di Bandung Lautan Api. Oh, Benar. beda. Kalau pengantin baru langsung on fire terus. Fire, on fire. Gimana Bang Ajoy? Betul, Bandung Lautan Api, di politik bumi hangus, gitu kan? Iya. Kalau di situ gimana mau dihangusin, nggak ada itu kan? Ya airnya ditutup. Dan itu lama gitu ya. Berarti orang lupa dong. Nggak tahu di mana posisinya. Hah? Zamannya Nabi Ismail, setelah Nabi Ismail, kemudian terus sampai zamannya Abdul Muthalib. Nah, iya kan lama berarti itu. Makanya akhirnya wilayah itu sudah menjadi wilayah biasa begitu. Yang awalnya penjajah atau Firaun kan kalau sudah lama berarti yang menjadi wilayah biasa sampai datang zamannya Abdul Muthalib. Kalau sampai lamanya maka sudah tidak ada yang ingat, tidak ada. Kalau di situ ada sumber air, Masya Allah. Tapi namanya tetap sama. Kenapa? Nama penamaan Zamzam. tersebut. Sama Karena karena dalam kalau dalam buku yang diterjemahkan itu, jadi Zamzam itu hanya salah satu nama saja. Nama-nama asli Yang lainnya ada banyak. puluhan. Ada namanya Al-Arab, ada macam-macam. Ya seperti Al-Fatihah aja gitu kan banyak. Jadi Zamzam itu hanya salah satu nama. Masya Allah ya. Berarti air Zamzam itu sempat tidak digunakan karena tertimbun ya, tertimbun. Dan bahkan saking timbunnya sampai orang lupa dari generasi-generasi kalau di situ tuh kisahnya dulu ada mata air yang lupa itu kan. Dan apa dalilnya? Karena melalui mimpi itu. Abdul Muthalib mimpi lagi dan ini menunjukkan ini kenyataan kebenaran. Sarang semut ya. Sarang semut. Gali sampai hari ini dan sebetulnya hari ini ditutup juga. Iya. Orang saya tahun 98 masih nyemplung situ masih tahu. Sekarang kan udah rata lagi. Ditutup ininya tapi fungsinya enggak gitu. Jadi saya 98 itu ada tangga ke bawah, turun gitu ya. Di situ terus ada ininya. Iya betul, sumur terus pipa-pipa gede itu. Itu di pelataran Ka'bah.
di belakang Ka'bah. Nah, akhirnya kan sekarang kan mengganggu karena banyak orang. Kan udah banyak orang nih, udah mutawif kan banyak orang. Nah, akhirnya ya pemerintah ya kalau begitu supaya tidak mengganggu ditutup saja. Tapi pipanya tetap gitu. Iya. Dulu betul-betul saya bisa turun tuh. Deng 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 deng. Iya, deng 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 deng. Mandi situ buar. Waduh. Mandi buar. Enak mandi situ bener. Iya. Boleh sabun nanti. Lah boleh pokoknya sih baru enak sih. Kenapa lu bisa ngomong baik? Hah? Mau sono? Jadi sekarang tuh ditutup ya kan? Ditutupnya ini bukan tutup fungsi tetapi menghindari itu.